Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, assalatu wassalamu ala Waalaikumsalam warahmatullahi asrofil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sudah jadi Pertama-tama marilah kita hancurkan setinggi arti puji sedalam makna syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliaulah kita dapat melaksanakan kegiatan PBAK kali ini walaupun hanya melalui media Zoom meeting. Salawat berserta salam tak lupa pula kita anturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba kau print bisa apa? Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan membacakan tata tertib selama Zoom berlangsung. Yang pertama, selama Zoom berlangsung, kawan-kawan wajib meng-on-kan kamera dan mute audio masing-masing. Yang kedua, di akhir materi ada sesi tanya-jawab. Dan yang ketiga, selama Zoom berlangsung diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Langsung saja, materi kita pada hari ini yaitu pengenalan perpustakaan. Yang akan mengisi materi hari ini ialah Pak Unyil SPD selaku Kepala Perpustakaan. Kepada Pak Unyil, kami persilahkan. Masih ada suara? Pengenalan perpustakaan. Udah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Patut kita syukuri atas kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari ini. Baik, pada pagi hari ini teman-teman akan bersama kami dari perpustakaan. Berapa jam? 1 jam ya? 1 jam ke depan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya adalah Unyil, Kepala Perpustakaan Stein Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Belum nyampe. Share. Oke. Baik, sambil menunggu ini karena jaringannya agak lambat, jadi materinya belum keluar. Jadi sebelum saya sampaikan memperkenalkan perpustakaan, saya akan menyampaikan beberapa hal. Nanti pas di sesi tanya jawab dari kita akan memberikan kuis, ada kuis. Kita siapkan kuis. Jadi nanti teman-teman yang bisa menjawab kuis dari kita akan kasih hadiah. Hadiahnya berupa paket internet. Jadi diharapkan teman-teman bisa untuk menyimak materi yang akan disampaikan karena pertanyaannya berdasarkan materi itu. Ya. Baik. Baik, saya perkenalkan ini adalah teman-teman kita yang ada di perpustakaan. Di perpustakaan ini terbagi dari beberapa bidang, yaitu ada bidang layanan pengguna, kemudian ada bidang layanan teknis, kemudian ada bagian administrasi. Jadi nanti teman-teman ketika sudah mulai kuliah, ketika berkunjung ke perpustakaan, maka teman-teman akan dilayani oleh teman-teman yang ada di perpustakaan.
Buka webnya, Bro. Nggak bisa. Nggak jalan. .ac.id kan? Neo-nya dihilangkan, Bang. Neo-nya dihilangkan di Neo di ujungnya. Di link. Baik, teman-teman, ini adalah websitenya perpustakaan. Kenapa pada kesempatan ini kita langsung menunjukkan ke halaman websitenya? Karena semua informasi terkait layanan perpustakaan itu sudah kita muatkan di halaman websitenya perpustakaan. Jadi teman-teman harus membaca atau mengunjungi website ini, karena bedanya antara teman-teman waktu masih selaku siswa dengan mahasiswa nanti, bedanya ketika mahasiswa itu harus sering-sering membaca. Jadi diperbanyak membaca, karena di sistem perkuliahan itu di kampus itu informasinya itu berbasis informasi yang sudah disiapkan. Jadi harus sering-sering membuka halaman websitenya. Baik itu nanti websitenya kampus, websitenya perpustakaan, websitenya prodi. Jadi intinya semua informasi terkait apa yang ada di kampus itu sudah disiapkan. Jadi bukan ditanya-tanya kemari kemana, maksudnya dihubungi siapa, apa enggak tahu alasannya gitu. Tidak, tapi informasinya sudah di halaman website. Nah, di sini kita bisa lihat di halaman atas di samping di profil. Nah, di sini ada sejarah. Jangan diklik dulu. Jangan diklik, di anuin dulu. Oke. Di sini ada informasi sejarahnya perpustakaan. Kemudian ada pengelolanya siapa aja. Kemudian ada visi misinya, termasuk ini webnya perpustakaan. Kalau webnya kampus, siapa aja pimpinannya, siapa saja, apa aja visi misinya. Nah, kita coba klik ke pengelola. Nah, ini adalah yang saya sampaikan di awal tadi, di foto di awal tadi, ini adalah pengelola perpustakaan. Jadi teman-teman bisa lihat siapa orangnya, siapa namanya, bagiannya mana. Jadi nanti ketika datang ke perpustakaan, ya teman-teman akan jumpa teman-teman yang ada di halaman ini. Oke. Coba klik lagi di profil di sejarah. Sejarah. Baik, ini adalah sekilas sejarah tentang perpustakaan Stein Sultan Abdurrahman Kepala Riau. Ini adalah kepala perpustakaan selama kampus ini berdiri. Jadi kita sudah terjadi 3 periode, maksudnya 3 orang kepala perpustakaan. Jadi teman-teman bisa baca sendiri nanti dengan mengunjungi halaman website itu. Baik. Home. Atas.
Gerak ke atas, geser ke atas. Scroll ke atas. Turun ke bawah. Terus. Nah, oke, tahan sampai di layanan. Oke. Baik. Di sini adalah layanan-layanan yang ada di perpustakaan yang bisa teman-teman nanti untuk melihatnya. Jadi apa aja yang ada di perpustakaan itu? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa layanan yang sudah kita pasang dan bisa diklik. Nah, yang pertama itu adalah online public access catalog. Ini adalah layanan, diklik Pak. Ini adalah layanan penelusuran. Jadi semua buku yang ada di perpustakaan itu tersimpannya di OPA ini. Jadi teman-teman bisa menelusuri buku apa aja yang ada di perpustakaan melalui halaman ini. Nanti cukup memasukkan judul di penelusuran, nanti teman-teman akan diarahkan bukunya tersedianya ada berapa, kemudian statusnya itu sudah dipinjam atau bisa dipinjam atau seperti apa, nanti ada keterangannya. Nah, di layanan ini juga, di OPA ini juga adalah tempat kita melakukan transaksi pinjam-meminjam buku, yaitu sirkulasi. Jadi teman-teman nanti akan meminjam, ketika meminjam buku di perpustakaan itu melalui halaman ini. Nah, ketika teman-teman sudah meminjam buku, kemudian untuk memperpanjangkan nanti setelah dipinjam, itu perpanjangan melewat OPA ini juga. Jadi harus paham betul bahwa alamat ini harus diingat, karena ketika sudah dipinjam buku dikasih waktu 7 hari, kemudian setelah 7 hari kemudian teman-teman bisa melakukan perpanjang melalui halaman ini. Nah, halaman ini juga buku-buku yang ada di perpustakaan ini sudah terintegrasi dengan one-shot-nya Perpusnas sama PTKI. Jadi tidak semestinya teman-teman, misalnya teman-teman lagi berkunjung melalui situs one-shot-nya Perpusnas untuk mencari buku kita juga tersimpan di sana. Jadi dia langsung terkoneksi ke sistemnya Perpustakaan Nasional. Baik. Yang pusat informasi, Pak. Yang lihat. Enggak usah back. Sheet 2, sheet 1. Sebelahnya, Pak. Atas. Yang ada logo itu. Aku bisa klik ya? Enggak bisa kan? Atau pindah sama aku aja, bro. Pindah sama aku aja, geraknya. Bisa nih? Bisa nih? Bisa ya? Udah nih? Belum, Boy. Mana? Di situ, Anda tak berani mengumpulkan.
Ini. Ini dibesarin kan, Pak? Dibesarin. Coba. Ini. Tak jalan. Baik, kita lanjut lagi ke layanan yang lain, yang kedua, yaitu di sini ada digital library. Nah, ini juga kita buka. Nah, di Digilib ini teman-teman perpustakaan juga mempunyai Digilib. Ini apa pula, Pak? Kan gitu. Ini adalah sistem untuk menampung semua skripsi teman-teman nantinya, dan sekarang ini pun sudah tersimpan skripsi bagi mahasiswa STAIN yang sudah lulus. Jadi nanti ketika teman-teman mau menyusun skripsi, kemudian untuk mencari judul-judul apa aja yang sudah ada sudah ditulis oleh kakak tingkatnya, nanti bisa melalui halaman ini. Di sini kita bisa nggak jalan. Nah, maka semua judul skripsi yang pernah ditulis oleh kakak tingkat sebelumnya maka akan terhimpun di dalam Digilib ini. Begitu juga ketika teman-teman nanti menyelesaikan perkuliahannya nanti, ketika sudah memiliki skripsi. Nah, nanti skripsinya akan kita himpun juga melalui Digilib ini. Jadi walaupun nanti teman-teman sudah melanjutkan ke S2, sudah kerja, jadi skripsinya tetap bisa dilacak secara online. Jadi ini untuk menghimpun semua karya ilmiah yang teman-teman tulis pada nantinya. Baik. Nah, di sini juga ada perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital ini sudah kita siapkan berbasis dua versi, yaitu ada versinya Windows, yaitu ada versinya Android. Jadi versi Android ini teman-teman bisa mendownloadnya melalui Play Store. Nah, di perpustakaan digital ini itu adalah buku yang bisa dipinjam secara online, yaitu buku PDF. Nah, buku PDF, jadi berhubung kita sekarang ini kuliahnya jarak jauh, kita bisa memanfaatkan layanan ini karena teman-teman tak mesti datang ke kampus untuk melakukan pinjaman buku. Nah, karena ini kita masih terbatas isi di dalamnya, maka teman-teman bisa juga mengunjungi I-Pusnas. I-Pusnas itu sama juga dengan seperti ini, I-Pusnas, kemudian ada juga I-Tanjung Pinang, ada juga Kacapuri. Jadi layanan-layanan tadi yang berbasis digital ini bisa teman-teman manfaatkan ketika masa pandemi ini. Jadi nanti cukup masuk ke Play Store, misalnya ketik di Play Store tuh I-Pusnas atau perpustakaan digital perpustakaan STAIN Kepri. Nanti keluar, di-download, dilakukan registrasi, jadi teman-teman bisa pinjam buku di situ. Fungsinya seperti itu. Kemudian di sini ada Karim, ini juga untuk menampung karya ilmiah. Kemudian ada data center, nanti teman-teman bisa klik di sini.
kemudian ada arsip digital, ada e-book, kemudian ini dari tempat melakukan perpanjangan mandiri. Nah, di sini ada registrasi anggota. Yang paling terpenting pada hari ini itu adalah melakukan registrasi anggota. Karena teman-teman untuk menikmati layanan yang ada, sepertinya melakukan peminjaman buku, itu kan teman-teman harus memiliki kartu. Bagaimana teman-teman untuk mendapat kartu itu? Ya, hari ini teman-teman harus melakukan registrasi terlebih dahulu melalui ini. Teman-teman cukup mengklik registrasi. Jadi kita hari ini langsung melakukan registrasi keanggotaan. Jadi ketika teman-teman klik, ini adalah tampilannya. Di sini teman-teman cukup mengisi NIM yang sudah diberikan, kemudian tempat lahir di sini, kemudian di sini ada jenis kelamin. Perhatikan di sini kemudian ada prodi. Jadi prodi apa? Jangan salah, jangan sampai memilih prodi. Kemudian nama, kemudian di sini tanggalnya. Jadi nanti jangan di sini tempat sekalian tanggal, tapi tanggalnya di sini. Oke, alamat, nomor HP, nik KTP, dan foto. Nah, untuk foto perlu diperhatikan, foto yang diupload di sini adalah pas foto yang mau dijadikan foto yang di kartu itu. Jangan foto foto selfie ya, foto jalan-jalan diposting, dimasukkan ke sini nanti pas registrasi. Nanti nggak dicetak kartunya, atau pas fotonya diletak di meja baru dipoto, baru diupload, itu tak juga, tetapi file fotonya di sini. Jadi tolong diperhatikan betul, jangan sampai salah ya. Jadi untuk upload fotonya. Jadi teman-teman untuk melakukan registrasi itu mulai hari ini sampai tanggal 10. Sampai tanggal 10 nanti, mulai hari ini. Baik. Kemudian di sini ada juga layanan kita yang bebas pustaka. Ini nanti digunakan waktu teman-teman mau menyelesaikan atau mau cuti. Biasanya nanti ketika teman mau ngurus cuti kuliah, itu biasanya dari akademik akan meminta teman-teman tolong lengkapi surat bebas pinjam buku. Artinya gini, kami akan menerbitkan surat ini untuk memastikan teman-teman tidak ada lagi meminjam buku di perpustakaan tapi belum dikembalikan. Nah, jadi kalau kita supaya datanya bukunya itu udah dikembalikan, semuanya tidak bermasalah, baru kita terbitkan surat bebas pustaka. Nanti melalui halaman ini, semuanya basisnya online. Jadi teman-teman cukup mengunjungi ini, mengisi data jadi online. Begitu juga dengan ya. Oke, itu adalah layanan-layanan yang ada di perpustakaan. Mungkin selebihnya mungkin teman-teman bisa bertanya. Saya silakan untuk sesi bertanya saja, nanti saya akan memberi jawabannya. Tapi yang pasti mulai hari ini kita untuk melakukan registrasi keanggotaan dulu, karena setelah teman-teman melakukan registrasi nanti teman-teman akan mendapat kartu dari kita. Dari kita itu ada kartu. Nah, untuk memastikan teman-teman betul sudah terentry ke sistem, teman-teman bisa melalui sini di anggota, kemudian ada di sini ada mahasiswa, teman-teman bisa klik di sini. Ini.
Kita buka sesi tanya jawab aja sih. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Baiklah. Baiklah, sudah kita dengar bersama-sama penjelasan tentang seputaran perpustakaan yang sudah disampaikan oleh Pak Unyil. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama saya buka 2 pertanyaan dan sesi kedua saya buka 2 pertanyaan. Untuk lebih jelasnya kawan-kawan yang ingin bertanya boleh chat melalui Zoom. Nanti akan dibaca dan dijawab oleh Pak Unyil. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya. Mana? Sudah ada beberapa penanya ya. Ditutup karena sudah melebihi kuota. No. Mau baca apa boleh baca? Ya nanti aja. Ya mau. Serah. Anu atur aja. Baik Pak, ada pertanyaan dari Putri Ayu Agita dari Prodi KPI. Beliau bertanya, sanksi apa yang diberikan apabila terjadi pelanggaran dalam tertib peminjaman buku? Yang kedua, ada dari Andi Anggara. Dia bertanya, izin bertanya tentang kartu apa yang akan dikasih ke kita, itu dalam bentuk apa ya? Itu 2 pertanyaan pertama, Pak. Silakan untuk Pak Unyil. Baik, untuk pertanyaan pertama terkait sanksi apa yang akan diberikan kepada teman-teman bila terjadi pelanggaran. Jadi saya sampaikan bahwa untuk peminjaman buku itu kita kasih waktu itu selama 7 hari dengan ketika sebanyak pinjaman itu adalah 3 ya. Nanti setelah 7 hari teman-teman bisa melakukan perpanjangan mandiri melalui halaman ini tadi. Nanti ketika teman-teman tidak melakukan perpanjangan mandiri setelah 7 hari, maka di sistem akan mencatat bahwa terjadi keterlambatan pengembalian peminjaman. Nah, sanksinya berupa tidak berupa uang,
tapi kita yang bermasalah akan kita ajak untuk bersama-sama kita bekerja di perpustakaan. Jadi nanti misalnya Anda telatnya 2 hari, tidak mengembalikan buku, udah hari ketiga baru mengembalikannya. Jadi nanti ketika mengembalikan, teman-teman diajak untuk bantu-bantu di perpustakaan, misalnya merapikan buku, atau menyapu ruangan, atau ikut menyampul buku. Jadi tergantung jumlah hari keterlambatannya. Jadi kalau memang teman-teman merasa keberatan untuk diajak bekerja di perpustakaan, jadi kami diharapkan tidak terlambat mengembalikan buku. Nah, malah kami hari ini menawarkan kepada teman-teman yang meminjam itu bukan lagi seperti dulu. Kalau dulu itu kami selalu berpesan nanti jangan terlambat, tetapi kami berharap teman-teman terlambat mengembalikannya. Kenapa? Ketika teman-teman terlambat itulah teman-teman akan diajak membantu kita kerja. Jadi nanti kan teman merasa malaslah bantu kerja, jadi teman kan harus mengembalikan. Nah, ingat, untuk pengembalian perpanjangan mandiri ini dilakukan cukup 1 kali saja pada hari ke-7. Nah, kalau masih buku itu ternyata mau dipinjam lagi, harus dipinjam melalui sirkulasi, yaitu di perpustakaan. Biasa itu untuk sanksi. Kemudian satu lagi tadi masalah kartu. Ya, nanti teman-teman akan mendapat kartu seperti KTP. Nah, jadi teman-teman sudah punya KTP ya. Nanti teman-teman setelah melakukan registrasi tadi, kemudian setelah kita entry, nanti akan diumumkan untuk pengambilan kartunya. Kartunya seperti KTP. Fungsi kartu itu tadi adalah untuk berkunjung, karena ada ID. Di sini kan ada ID. Nah, di kartu itu nanti ada ID-nya. Kemudian untuk melogin ke sini. Kemudian untuk pinjam buku, mana kameranya? Ini belum buka. Jadi fungsi kartu itu kemudian nanti juga ketika setiap mengurus apa-apa kita akan nanya mana kartu anggotanya. Nah, itu seperti KTP ya, seperti KTP, atau teman-teman sudah punya kartu perpustakaan provinsi, teman-teman yang punya sama kayak gitu, atau kayak ATM lah gitu ya. Nah, ukurannya seperti itu, bisa dimasukkan ke dompet. Oke, ada lagi? Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Muhammad Ashraf dari Prodi HKI. Yang disampaikan Bapak tadi gimana ya? Dan selanjutnya pertanyaan dari Habibah. Saya ingin bertanya, bagaimana upaya bidang perpustakaan meningkatkan minat baca para mahasiswa di Steinsar Kepri? Apakah dengan cara mengadakan kegiatan membaca rutinan setiap minggu sekali atau 1 bulan sekali atau bagaimana? Mungkin itu, Pak. Yang pertama di kartu apa? Cetak. Yang pertama cetak kartu, Pak. Baik, untuk cetak kartu itu setelah teman-teman melakukan registrasi, kemudian nanti setelah datanya masuk akan kita entry ke sistem, kemudian nanti kartunya kita cetak. Nah, nanti tinggal ambil aja di perpustakaan. Nanti teman-teman tinggal datang ke perpustakaan untuk mengambilnya. Jadi kita yang cetak ya, untuk cetak. Nah, untuk melakukan minat baca itu kan kalau minat baca yang kita lakukan di perpustakaan, ya kita kan buka perpustakaan kan setiap hari untuk mengajak teman-teman untuk membaca. Biasanya gitu. Tapi kalau udah berbasis online ini, kita mengajak teman-teman untuk melakukan membaca buku melalui sistem yang kita siapkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, membaca buku secara buku elektronik, online, dan informasi. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa teman-teman bisa melakukan diskusi sama kita. Kita ada namanya layanan bimbingan pengguna. Jadi jangan mengira
perpustakaan itu hanya tempat pinjam balik buku saja, tetapi apapun yang terkait yang teman-teman butuhkan, informasinya misalnya teman-teman lagi bikin tugas, tidak menemukan sumber buku, sumber rujukan. Jadi teman-teman cukup menghubungi kita. Jadi di sini kan ada nomor WA di sini. Nah, ini teman-teman cukup mengklik WA ini akan terhubung ke nomor kita. Atau kalau di sini kan di atas ini kan teman-teman cukup mengketiknya dulu. Tetapi di bawah ini ketika teman-teman klik, itu akan terhubung ke halaman kita. Jadi layanan kita ya boleh dikatakan 24 jam. Jadi apapun persoalannya teman-teman bisa tanyakan kepada kita. Nah, itu. Jadi untuk baca tadi minat baca tadi memang selama pandemi kan ini kan jarang ke kampus orang. Jadi kita nggak bisa melakukan sudah dari tahun lalu sampai tahun ini kita belum, tapi perpustakaan buka. Nah, terima kasih. Nah, itulah yang Paunya sampaikan. Kita lanjut ke sesi kuis ya, yang akan disampaikan oleh Pak Unyil. Kepada Pak Unyil kami persilakan. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan mengadakan kuis untuk 3 orang yang bisa menjawabnya akan kita kasih paket data, yaitu paket data dari Telkomsel. Ya, jadi sistemnya gimana? Karena tangannya udah banyak yang nunjuk. Baik, untuk kuis nanti jawabannya langsung di kolom chat ya, ya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu bagaimana cara teman-teman untuk mendapat informasi buku yang ada di perpustakaan. Langsung udah tadi sudah aku tanya. Udah. Ya websitenya apa di situ? Ya itu. Ya. Ya mau ngomong situ lah. Atau langsung yang kedua lagi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, berapa lama durasi peminjaman buku dan bagaimana cara untuk melakukan perpanjangan peminjaman?
Hah? Bagaimana memperpanjang dia? Iya. Bagaimana memperpanjang? Perpanjangan mandiri. Boleh lah. Boleh. Satu lagi ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga. Indra mau. Ya. Yang pertanyaan ketiga, sanksi apa yang diberikan oleh perpustakaan bila teman-teman melakukan pelanggaran? Dia pakai Zoom. Dia pakai market. Ini yang pertama yang perusahaan ini memang Dendi Pramusa. Nah, catat nama-namanya. Ya, tadi kan jadikan yang paling atas. Yang paling atas. Dan itu lah. Ternyata salah. Baik, untuk yang jawab yang paling cepat, kemudian yang paling benar akan kita umumkan sebentar lagi. Jadi sebelum sesi ini berakhir, jadi diingatkan lagi bahwa teman-teman harus melakukan registrasi anggota mulai hari ini sampai tanggal 10. Jadi jangan sampai terlambat melalui halaman registrasi. Pastikan teman-teman sudah melakukan registrasi karena teman-teman untuk mendapatkan kartu itu harus melakukan registrasi. Itu perlu diingat kembali. Gimana? Sudah ada. Jelatur yang umumkan. Iya. Baik kawan-kawan, dari sesi quiz tadi yang menang yang pertama itu Rio Hermawan, yang kedua dari Siva Anggraini. Salah. Yang kedua bukan itu. Yang tepat itu Putri Asakina. Karena jawabnya lebih detail. Yang ketiga dari Nikmatuz Zakiyah dari Prodi TBI. Nah, itulah pemenangnya, Rio Hermawan, Putri Nur Sakina, dan Nikmatuz Zakiyah. Baik, itu adalah sesi kuis kita. Saya mengucapkan selamat kepada yang sudah menang. Kemudian saya memang sudah kita siapkan, sudah kita bawa. Masing-masing akan mendapat paket data itu 2 GB. Nah, sebelum kita kirim nanti datanya kita pastikan sudah masuk di data registrasi untuk yang 3 orang tadi. Ketika datanya sudah ada, ini langsung kita kirim. Atau kalau mau datang langsung ke perpustakaan, boleh juga. Nah, jadi kotanya sudah kita siapkan untuk 3 pemenang. Namanya dicatat, jangan nanti salah orang yang ngambil. Jadi pastikan, nanti kami pastikan datanya sudah masuk ke data registrasi. Nanti hubungi aja kalau memang sudah registrasi tapi belum dapat, nanti hubungi lewat WA. Ini ada tombol WA, dihubungi lewat nomor ini. Oke. Saya itu aja yang dapat kita sampaikan pada sesi perkenalan perpustakaan pada hari ini. Untuk pertanyaan lainnya bisa teman-teman WA-kan ke nomor kita. Kita tunggu.
Oke, saya balikan kepada moderator. Ini mana? Alhamdulillah, berakhir sudah materi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Unyi bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri materi pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua jangan lupa isi absen ya. Baiklah, saya selaku moderator mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beni. Absennya di mana ya? Adinda, bangun. Udah berapa kali nih absennya? Kali. Ridwan, buka kamera. Absen belum ya? Hafiz, jangan dekat-dekat dengan kawannya. Suaranya terganggu. Bung Anda. Absennya belum? Saat ini belum melakukan Zoom dengan Prodi. Masih ada satu materi selanjutnya. Jadi ditunggu saja. Absennya belum kan? Absennya di mana, Kak? Belum, sabar. Sabar ya, sabar. Assalamualaikum, Kak. Ini sudah berapa narasumber, Kak? Soalnya ketinggalan banyak tadi, Kak. Soalnya baru ada sinyal. Narasumber sudah berapa? Baru satu, Kak. Oh, baru satu. Ya, terima kasih. Beni. Anda. Kipli. Anda, gimana, Wan? Kipli. Mohon berdiri. Yang merasa kawan aku yang namanya Kiki, tolong berdirilah. Di tempat kau ada jaringan enggak? Icung. Betul. Ika tuh berdekat. Kipli dengan siapa nih? Jauh. Lah kok hilang Kipli?
Tes tes. Tes tes. Kipi. Options for a living there, baby gon' smell blood trail every minute road way when you niggas no fair. When I hit him, every time I see it big, I don't hesitate to kill him. Di sini rupanya ada kawan-kawan aku lah. Kawan-kawan. Nggak nanya. Apa Bel? Bel, apa Bel? Apoi. Assalamualaikum. Yuk kita cek atribut. Topik. Atributnya kurang lengkap. Diaktifkan kameranya. Yang mukanya belum mandi kelihatan. Masih hujan. Lengkap sekali ya. Dia dosennya. Dia akademik, bikin akademik. Yang belum mandi angkat tangan. Angkat tangan, Pak. Yang ada masih di kasur. Coba diangkat nemteknya. Fatma, kasur masih. Belang-belang ya, ada kuning, putih. Harus sampai situ suaranya. Ya cukup, diturunkan saja nemteknya. Ayo nyanyi dulu. Yang belum sarapan, pejuang mahasiswa, keren. Iya.
Yang di luar sepertinya sinyalnya sedang tidak baik-baik saja. Aku di sini nggak baik-baik saja. Annyeonghaseyo. Absennya silakan diisi semua. Halo, Assalamualaikum. Salam. Pop shells for a living there, baby gon' smell blood trail. Let me bit it broke with me, but you niggas no fair. When I hit him, every time I see a big, I don't hesitate to kill him. Ain't nobody give a fuck about a rule. Either get the bonus number two, I'm a fool. When I spray in this cage, you fuckers fuck again. Dori Rido Winaldi Caper. Sorry Kak, sorry. Saya ingin salah satu dari kalian memperkenalkan diri, coba. Yang ingin memperkenalkan diri, silakan on your camera dan unmute your voice. Do you get it? Ya, yang mau memperkenalkan diri, mungkin Artomi, Ibnu Ridwan, Ahmad Khalil Al-Huzaimi, Said Muhammad Fadil, ya, terserah siapa saja, biar kalian lebih kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Baik, alhamdulillah baik. Kakak-kakak penitia yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Fadil. Saya asal sekolah saya dari MI PKL Lingga. Tamatan sekolah saya tahun 2017. Sudah 4 tahun saya tidak bersekolah. Tempat tanggal lahir Penuba 1 Agustus tahun 1999. Ini baru ulang tahun. Ya, mungkin yang ada ditanyakan, kawan. Saya. Ya, saya. Ulang tahun, Bang. Ya, terima kasih. Tanya boleh?
Iya, boleh. Kalau dengan Tanjung Kelet tahu lah berarti tak? Iya, tahu. Cuma tak pernah pergi. Awak dari mana ni? Saya dari Lingga juga, dari Tanjung Kelet. Oh, dari Tanjung Kelet. Salam kenal Muhammad Hafiz Rizki ya. Nggak ada cewek. Ayo Dabuk. Tapi tak ada lagi kawan-kawan yang mau memperkenalkan diri. Yang mau ngomong tapi nggak pede. Sikit kan? Tuh, Antonio Grismang memperjumprizan HKI. Yang lain input saja. Mau perkenalkan diri sepertinya. Baik, kami tunggu di lab komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Encik Roni Putra. Asal daerah Pulau Lalang, tempat lahir dekat Dabuk Singkep, Kepulauan Riau. Tanggal lahir saya Jago ya? Oh iya, tahu orang itu. Encik Roni Putra, Yeah. Dabuk dekat mana? Dekat Dabuk Lama. Ni dekat Dabuk Lama. Oh. Sama lah, kita orang Dabuk juga. Ya. Dabuk Singkep. Dabuk Singkep. Bang, nak tanya ada punya pacar belum? Hai. Awas digosip. Tanyalah kalau nak tanya. Jangan kau punya pacar. Mantan pun tak ada. Tak pernah cewek. Jangankan diriku. Putri belum punah, boy. Tak boleh pacaran. Tak boleh pacaran. Kuliah dulu. Haram, bos. Kalau Kalau nak pacaran langsung nikah langsung. Ada. Tadi goseng. Hai Pak Ma'ruf. Ini Zoom belajar ke biro jodoh. Hai. ada ini silahkan nyanyi. Kemarin kata Bapak ini boleh nyari jodoh. Nah, yalah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Kawan-kawan simak dengan sesama bijaksana dan hebat. Dan terus berdoa semoga kita cepat melakukan perkuliahan secara tatap muka. Amin. Dan COVID segera berakhir. Semoga kakak-kakak Dema sehat selalu. Amin. 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 Hai hujan. Amin. Tak sehat sangat. Amin Bang Wanda. Jangan banyak minum, bahaya nanti. Abang ganteng nggak pakai peci. Ya, semuanya tolong di-mute suaranya. Makanan ke kampus boleh. Udah Pak ya, dibuka dulu sebentar. Aduh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain.
Yang kami hormati seluruh dosen yang hadir pada virtual daring kali ini dan pemateri yang berbahagia, yaitu Bapak Dr. Hardi Slamet Hud, PhD, akan menyampaikan materi. Kawan-kawan simak, kawan-kawan dengarkan, nanti jika ada pertanyaan dipersilahkan untuk bertanya. Jadi kawan-kawan siap, kita sambut dengan tepukan yang gemuruh Bapak Dr. Hardi Slamet Hud, PhD. Kepadanya dipersilahkan. Oh, network itu. Ya. Kak, nggak dengar, Kak. Mic-nya tolong di-mute. Mic itu tolong di-mute, matiin. Nabila Indra ini tuh ngantuk kali nampaknya. Jangan senyum-senyum. Apa nih? Parlan ini kopi nih. Bila kita kawan-kawan.
perkenalan langsung. Berapa? 4 ya? Nyanyi capek. Dinda main HP je. Yang belum sarapan, sarapan dulu ya. Tapi sembunyi-sembunyi ya. Masa Nggak bisa sarapan, Kak. Cuma ikan masin. Makanya. Ikan masin culit. Semangat pejuang ikan asin. Iya. Jangan ngeluh, boy. Culit sambal belacan. Enak kali kan? Ikan asin itu, aduh. Contoh. Perkenalan langsung. Dimulai dari Dinda. Nabila Indriani, biasa perkenalkan diri. Ingat sini aja. Ngopi dulu, ngopi. Ani Hasmani, perkenalkan diri. Muhammad Nur Zikri, sama Migron. Sarapan. Aduh, air kopi tuh. Dendi Pramuza, gimana? Yo, info yo. Abang ganteng, Bo. Silahkan dimutkan suaranya, didengarkan pemateri menyampaikan materinya. Sekali lagi diingatkan agar tertib, hikmat, dan mendengarkan dengan bijaksana, dicatat. Nanti ada pertanyaan, dipersilahkan.
Absen yang materi pertama belum kah? Assalamualaikum, ada yang dari Riau enggak? Ada. Di mananya tuh? Di Dabuk Sengkep. Kabupaten Kepulauan Meranti. Apa? Kabupaten Kepulauan Meranti. Oh, Meranti. Kabupaten Meranti ya? Iya, iya. Di Tanjung Pinang. Kemarin yang dari Guntung siapa? Saya. Bener lah. Ada yang dari Botken nggak? Ada yang dari Dabuk tak? Selalu Saya. terbesar. Tinggal di mana? Lanjut. Oh, lanjut ya. Oke. Naldi mana suaranya Naldi? Suaranya disuruh diaktifin atau Nizam. Sultan Pedris can you know? Yes, I know. Recommended stop recommended so much on drive. Respect New York student short and faded. Tour and few sets home beach coffee cart and shoulder view exam. Yes. I'm not speak English. Yes. Not speaking sengat. Wah, sengat. Gak bisa bahasa Inggris. Pasti sana sini. Can you speak Arabic? كيف حالكم? نعم. أنا بخير. هذا صباح. أنا بخير. نعم. لا نعم. Alhamdulillah. بخير وأنت؟ Apa nyiram air tuh? Siapa nyiram air? Ibu dia, astagfirullah. Kaifa asbahtum ya udah. Wadah warahmah.
كيف أصبحتم؟ أصبحنا بخير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Allah Maha Sempurna mempertemukan kita pada hari ini. Allah yang menjamin kepada kita semua untuk dapat terus menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Dan Allah lah yang menjamin kenikmatan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus bersyukur dan bersyukur. Insya Allah, bagi orang-orang yang pandai bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Maka oleh karena itu, marilah kita terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Perubahan yang dahsyat pada dunia ini adalah perubahan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Perubahan dari alam kegelapan melalui alam yang penuh cerah, yang kecerahannya itu menjamin kita untuk terus beribadah kepada Allah SWT. Oleh karenanya, marilah kita terus bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah pembicaraan tentang peranan mahasiswa terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, sebelum itu izinkanlah saya menyampaikan salam hormat saya kepada yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Bapak Dr. Muhammad Faisal, serta para wakil dekan, para pimpinan-pimpinan program studi, para senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, dan tentu saja para sivitas akademika, para mahasiswa, dan tentu saja pada para mahasiswa baru Steinsar ini. Saya ingin mengucapkan pertama adalah tahniah. Tahniah para mahasiswa telah menjadi satu kelompok elit dalam kelompok baru di Republik yang kita cintai ini. Saya mengucapkan tahniah karena telah dapat menjadi mahasiswa Steinsar. Satu kesempatan yang paling baik untuk mendalami keilmuan baik di bidang keagamaan maupun di bidang lainnya. Oleh karena itu, atas prestasi menjadi mahasiswa baru STAN ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Pantun berbunyi seperti ini. Anak nelayan ke Pulau Buru, sampai di Pulau Buru membelah papan. Selamat datang mahasiswa baru, insya Allah akan jadi pemimpin di masa depan. Pantun ini mengisyaratkan bahwa selalunya para mahasiswa lah yang menjadi penggerak bagi sebuah perubahan sosial, dan selalunya penggerak-penggerak itu malah menjadi pemimpin di masa depan. Maka doa saya sebagai awal para mahasiswa baru berada di kampus STAN ini, maka doa saya adalah Anda menjadi mahasiswa terbaik, Anda akan menjadi lulusan terbaik, dan Anda akan menjadi pemimpin masa depan terbaik. Untuk menjadi terbaik itu, maka tidak lain Anda harus menjadi orang yang mampu melakukan perubahan sosial. Hampir lebih dari 35 tahun yang lalu, lebih daripada itu, itulah untuk pertama kali saya menyandang gelar mahasiswa. Satu kebanggaan. Mengapa? SD, SMP, SMA, saya disebut siswa saja. Tapi pada saat saya masuk ke perguruan tinggi, ditambah kata siswa itu di depannya adalah maha. Tentu maha adalah sebuah kekuatan. Kekuatan menjadi mahasiswa yang menjadi pilihan kita untuk menjadi insan-insan yang pertama adalah insan yang religius. Mengapa menjadi insan religius? Karena memang tujuan pendidikan nasional kita mengisyaratkan bahwa yang pertama
menjadi manusia Indonesia adalah manusia yang beriman dan bertakwa. Maka bila Anda menjadi mahasiswa, maka Anda harus menjadi mahasiswa yang religius. Dan itu sesuai dengan juga Anda berada di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman ini. Lalu yang kedua, Anda harus menjadi insan yang dinamis. Dinamis itu adalah ikut serta dalam dinamika kehidupan. Tidak ada keterlambatan. Tidak ada satu peluang pun Anda menjadi seorang yang tidak mengikuti perubahan-perubahan. Maka setelah itu Anda akan menjadi insan sosial. Berada dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat percaya bahwa mahasiswa adalah sebagai insan sosial yang akan melakukan perubahan sosial. Lebih daripada itu, insya Allah bila Anda menjadi mahasiswa yang religius, Anda menjadi mahasiswa yang dinamis, menjadi insan sosial, maka di paduan itu Anda akan menjadi insan yang mandiri. Kemandirian itu adalah satu ciri khas pada para mahasiswa. Mandiri secara intelektual, mandiri secara sosial, dan tentu saja selalu orang berkata mahasiswa mandiri dalam pandangan politiknya. Nah, lalu apa kesan Anda setelah Anda disebut mahasiswa? Apakah Anda hanya bangga, oh saya mahasiswa Steinsar? Apakah cukup dengan itu? Maka kita harus tahu bahwa mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berada pada tatanan elit. Kata elit ini saya ulangi, dalam tataran elit. Jadi kalau Anda menjadi mahasiswa, Anda adalah kelompok elit. Kelompok yang memang menjadi perhatian dan fokus bahwa Anda diperhitungkan sebagai pasukan elit bagi perubahan itu. Maka tidak main-main. Mahasiswa adalah berada dalam tataran elit karena kelebihan yang dimilikinya. Dengan demikian, ia mempunyai kekhasan fungsi, peran, dan tanggung jawab. Kalau Anda sudah elit, Anda tidak main-main. Apa yang Anda tidak boleh main-main adalah peranan dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Para mahasiswa, inilah yang harus menjadi titik awal pada hari ini Anda bersama Steinsar, bahwa Anda harus menjadikan peranan dan tanggung jawab sebagai yang paling utama. Peranan menjadi mahasiswa, peranan mendapatkan mahasiswa yang terbaik yang saya katakan tadi. Dan tentu saja peranan melakukan perubahan dari kehidupan sosial masyarakat. Nah, mari kita mulai. Kalau begitu, apa yang disebut dengan perubahan sosial? Dan mengapa kita selalu berkata bahwa harus ada kata perubahan? Mahasiswa, dalam dunia ini yang dapat dipastikan melakukan perubahan itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi, perubahan adalah yang dapat dipastikan pada saat dimanapun Anda pasti akan mengalami perubahan itu. Maka mahasiswa berada dalam satu perubahan yang saya katakan tadi, Anda adalah kelompok elitnya dan Anda diharapkan melakukan perubahan-perubahan itu. Jadi tidak hanya berkutat pada keilmuan, tetapi juga melakukan perubahan-perubahan sosial. Maka oleh karenanya peranan dalam mengembangkan diri itu adalah peranan pertama para mahasiswa. Di dalam pembidangan keilmuan adalah satu keharusan. Jadi Anda harus berlomba-lomba menyelesaikan SKS dengan mata kuliah dengan terbaik, dengan nilai yang sangat diharapkan sebagai nilai yang tidak mengecewakan pada diri Anda sendiri. Nah, maka mahasiswa dia menjadi yang saya katakan tadi, insan yang dinamis. Dia harus menjadi dinamisator perubahan masyarakat menuju perkembangan yang lebih baik. Maka itulah yang menjadi
tujuan daripada mahasiswa itu. Maka bercita-citalah pada hari ini sebagai awal berada di Steinsar ini, apa yang Anda akan lakukan perubahan itu. Maka ada cerita yang menarik, dan mungkin cerita ini para mahasiswa juga sudah mengetahuinya. Ada seseorang yang bercita-cita akan merubah negara ini. Maka ia bercita-cita menjadi presiden. Hanya presiden yang bisa merubah negara. Maka saya akan menjadi presiden. Maka kesempatan itu ternyata diberikan kepadanya. Maka ia menjadi presiden. Tapi pada saat dia menjadi presiden, dia merasa, waduh, susah jadi presiden. Sabang Merauke harus dikuasai. Kemudian 34 provinsi harus diatur. Susah. Maka dia menurunkan cita-cita perubahannya. Oh, kalau gitu saya jadi gubernur Kepulauan Riau saja. Maka kalau saya jadi gubernur Kepulauan Riau, katanya, saya akan bisa merubah Kepulauan Riau menjadi baik. Tapi apakah daya pada saat diberikan kesempatan jadi gubernur itu, lalu dia terkejut dengan wilayah yang begitu luas, laut yang begitu luas. Ternyata susah, kata dia, melakukan perubahan di Kepulauan Riau ini. Oh, saya tidak sanggup menjadi gubernur. Lalu kau mau jadi apa? Oh, saya mau jadi bupati, jadi wali kota saja. Maka ditakdirkan dia juga jadi bupati. Anggaplah dia menjadi Bupati Bintan. Oh, ternyata Bupati Bintan ini juga sulit. Mengapa? Karena Bintan adalah satu kabupaten yang harus di-create lebih kuat karena daerah yang memang ada pulaunya, kemudian ada kawasan-kawasan pariwisata internasional, tetapi di sisi lain ada kampung-kampung yang tertinggal. Dia merasa tidak sanggup. Lalu orang bertanya, kau mau jadi apa? Dia turunkan derajat lagi. Oh, saya mau jadi camat. Diturunkan lagi, oh jadi aku mau jadi kepala desa. Lalu akhirnya dia pun tidak mampu. Aku mau jadi aku saja. Pada saat dicek dia mau jadi dirinya saja, lupanya dia pun tidak bisa merubah dirinya dari bangun pagi itu, dia terus tetap menjadi bangun siang. Jadi perubahan itu, kalau ia tidak berani bangun pagi, dia hanya tertidur jadi mahasiswa dan bangun siang, tak usahkan bermimpi jadi presiden. Bermimpi mendapat nilai terbaik saja akan sulit dia tempuh. Maka kalau kita bicara yang saya sampaikan tadi, maka pertama perubahan yang dilakukan mahasiswa adalah pada dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang berubah. Kalau dia sudah berubah kehidupannya, dia akan bisa merubah kampungnya, dia akan bisa merubah kabupatennya, dia akan bisa merubah provinsinya, dan dia akan berusaha merubah negaranya. Kalau tidak, maka dia akan tidak menjadi apa-apa. Maka para mahasiswa, berubahlah Anda hari ini dari siswa ke jadi mahasiswa, maka berubahlah diri Anda untuk menyambut sebuah perubahan yang diciptakan oleh bangsa dan negara ini. Para mahasiswa, banyak teori-teori perubahan itu. Tapi kalau Anda menjadi mahasiswa, saya katakan tadi 35 tahun lebih yang lalu saya menjadi mahasiswa, maka ada kalimat yang sama yang saya dengar lebih dari 35 tahun yang lalu dan sekarang saya sampaikan kepada mahasiswa adalah agent of change. Agen perubahan. Tidak berubah-ubah. Saya mendengar itu dan sekarang juga saya sampaikan kepada mahasiswa. Maka tugas pertama para mahasiswa memang dia adalah agen perubahan itu. Agent of change. Maka tugas yang kedua, kalau dia berani melakukan perubahan, perubahan apa yang dia lakukan? Adalah perubahan penyampai kebenaran. Mahasiswa adalah tempat elit, kelompok elit dalam penyampai kebenaran. Maka dia adalah agent of social control. Dia menjadi social control. Dia melihat bagaimana kehidupan masyarakat dan ia bisa menyatakan bahwa telah terjadi misalkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka ia adalah penyampai kebenaran. Mahasiswa,
Siapa lagi yang diandalkan di Republik ini kalau bukan mahasiswa? Terbukti Bung Karno dengan semangat kemudaannya sebagai mahasiswa ITB, ia mampu merebut kemerdekaan sebagai salah satu tokoh besar dalam bentuk perubahan itu. Bergulir pada zaman Soeharto pada tahun 98 untuk menutup, saya ulang, pada zaman jatuhnya Bung Karno, di situ juga ada peran mahasiswa bagaimana menjatuhkan Orde Lama ke Orde Baru. Dan ternyata sejarah berulang. Dari Orde Baru ke Orde Reformasi pada tahun 98, maka di situ juga ada peranan mahasiswa. Sampai sekarang. Lalu, apa yang kita harapkan pada mahasiswa? Para pendemo itu dulu waktu zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, atau katakanlah sampai sekarang, itu adalah sebagian besar jadi pemimpin negara ini. Maka tugas yang ketiga para mahasiswa adalah menjadi generasi penerus masa depan, iron stock. Jadi ada agent of social control, ada agent of change, dan menjadi iron stock. Dia menjadi generasi penerus masa depan. Maka cita-citakanlah pada hari ini berada di Steinsar ini, ia akan menjadi titik tolak menjadi pemimpin masa depan. Sebagaimana pantun saya tadi, anak kecil ke pulau buru, sampai di pulau membelah papan. Hari ini menjadi mahasiswa baru, insya Allah ke depan insya Allah akan menjadi pemimpin masa depan. Iya, titik tolak sekarang hanya pada mahasiswa. Maka mahasiswa sekali lagi jangan pernah khawatir bahwa Anda adalah pemegang estafeta bagi kepemimpinan masa depan. Para mahasiswa baru yang berbahagia, maka oleh karena itu hari ini kita ingin mengatakan Andalah para intelektual itu. Karena kombinasi penuntutan keilmuan dan kombinasi sebagai agent of change tadi, agent of social control tadi. Nah, oleh karena itu, modalnya adalah bukan hanya bermodal demo, tetapi juga bermodal ilmu. Jangan hanya pandai bicara, tapi tidak tahu dasar-dasar perubahannya. Maka dasar-dasar perubahan itulah Anda menuntut ilmu di Steinsar ini. Gunakanlah ilmu-ilmu itu sebagai awal untuk Anda melihat kebenaran dalam kehidupan masyarakat, dan Anda akan menjadi para kelompok elit yang akan menegakkan kebenaran itu. Nah, oleh karena itu, kita tidak ingin melihat gerakan mahasiswa itu bisa menjadi hanya gerakan politik sesaat yang ditumpangi oleh kelompok-kelompok politik hitam yang akhirnya mahasiswa terjebak dalam perubahan itu. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Inilah yang sangat diironiskan. Nah, oleh karena itu, mahasiswa harus betul-betul independen. Mahasiswa harus melihat perubahan sosial sebagai sesuatu yang memang yang saya katakan tadi, dia adalah menganut kepada paham kebenaran yang diambil dari literatur keilmuannya. Dia tidak terperangkap dalam politik praktis. Dia tidak terperangkap pada kelompok elit-elit tertentu. Dan dia tidak terperangkap yang dia sendiri memperangkapkan dirinya karena ia terbuai dari keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Apakah itu jabatan, apakah itu kemewahan, dan lainnya. Para mahasiswa, percayalah, bila mana Anda menjadi agent of change dan Anda menjadi para penggerak, penegak kebenaran, maka insya Allah masa depan kepemimpinan itu akan di tangan Anda sekalian. Nah, oleh karena itu, sebagai kelompok masyarakat, Anda akan mendapatkan pendidikan terbaik. Sebagai kelompok masyarakat yang akan menduduki di kampus sebagai
mendalami ilmu perkuliahan, Anda akan mendapatkan proses sosialisasi politik. Kemudian kehidupan kampus akan membentuk gaya hidup yang unik, karena semua akan menikmati bagaimana indahnya berada di kampus. Dan satu yang kita ingat adalah mahasiswa sebagai kelompok akan memasuki lapisan susunan kekuasaan, dan Anda akan menjadi kelompok yang akan diminati oleh para pemegang kekuasaan untuk dalam tanda kutip patuh dengan pola pikir politik yang dijalankan oleh para pemegang kekuasaan itu. Maka berhati-hatilah bila melakukan perubahan sosial, maka luruskanlah niat. Luruskanlah niat untuk memang menjadi awal bagi perubahan kehidupan masyarakat. Ingat yang saya katakan tadi, mahasiswa sebagai calon pembimbing, pembina masa depan, ditantang untuk memperlihatkan kemampuan dalam memerankan peranan perubahan sosial itu. Kemudian dalam perubahan sosial yang hebat saat ini, masih sering dihadapkan pada kenyataan yang membingungkan dan dilematis. Satu pilihan yang teramat sulit harus ditentukan, apakah ia terjun dalam arus perubahan sekaligus mencoba mengarah dan mengendalikan arus perubahan, ataukah sekedar menjadi pengamat dan penonton dari perubahan, atau mungkin justru menjadi korban objek sasaran dari perubahan yang dikendalikan oleh orang lain. Maka itu yang ingin saya sampaikan. Kita tidak boleh terjebak dalam hal-hal yang saya katakan tadi, mungkin adanya kepentingan politik praktis. Saya yakin mahasiswa Steinsar tidak demikian. Mahasiswa Steinsar diajarkan yang pertama adalah insan yang religius. Insan yang berpedoman, berpegang kepada keimanan dan ketakwaan. Dan di situ adalah adanya kebenaran yang hakiki untuk melihat dalam perubahan sosial. Maka kembali, sebagai agen perubahan, mahasiswa bertindak bukan ibarat pahlawan yang datang ke sebuah negeri lalu dengan gagahnya mengusir penjahat-penjahat. Dengan gagah pula sang pahlawan pergi dan daerah tersebut diiringi dengan tepuk tangan penduduk setempat. Tidak begitu. Dalam artian kita tidak hanya menjadi penggagas perubahan, melainkan menjadi objek dan pelaku perubahan tersebut. Sehingga pada saat mahasiswa bertindak melakukan perubahan, mahasiswa adalah langsung memimpin perubahan itu sampai terjadi perubahan-perubahan penuh dengan kebaikan dan kebenaran. Nah, disitulah kecemasan mungkin para elit politik bila mahasiswa serius menggagas perubahan-perubahan sosial. Sadar atau tidak, hari ini banyak kita lihat terjadi pembodohan, banyak kita lihat ketidakadilan yang dilakukan mungkin oleh para penguasa. Maka sebagai mahasiswa, mari kita berpikir untuk mengembalikan dan mengubah semua itu. Perubahan yang dimaksud tentu perubahan ke arah yang positif dan tidak menghilangkan jati diri sebagai mahasiswa dan bangsa Indonesia. Namun mengubah sebuah negara adalah satu pemikiran yang harus juga dapat dipastikan ada dalam diri mahasiswa. Mahasiswa baru yang saya cintai. Maka hari ini saya ingin mahasiswa menjadi para aktivis. Aktivis yang bagaimana? Aktivis yang mempunyai keilmuan. Maka kalau nanti ada pemilihan badan eksekutif mahasiswa, ada senat mahasiswa, ataupun apa namanya, mari berada di situ dengan melatih diri untuk menjadi seorang pemimpin. Dan bukan hanya masuk dalam pelatihan yang tidak turun ke gelanggang, tetapi mahasiswa adalah dia dilatih dan berani turun ke gelanggang. Gelanggang itu adalah gelanggang menegakkan kebenaran. Percayalah, kita tidak boleh terperangkap hanya pintar ataupun berhasil dari keilmuan, tetapi sesungguhnya kita harus berhasil
melakukan perubahan sosial. Masyarakat menunggu. Dan hari ini para mahasiswa lah tolak ukur daripada perubahan sosial itu. Oleh karenanya itu, para mahasiswa jangan sekali lagi cepat menerima informasi, cepat reaksi tanpa melakukan tabayun, tanpa melakukan satu studi awal bagi melihat kasus per kasus itu. Zaman sekarang sudah masuk revolusi 4.0, malah mendekati 5.0. Dan apa yang terjadi pada saat itu, maka yang terjadi adalah disruption informasi, kekacauan informasi. Sulit untuk menyaring kebenaran informasi. Hari ini beredar di Facebook, di Twitter, di Instagram, di WhatsApp, di Telegram, di mana saja. Informasi yang simpang siur itu seakan-akan kita telan sebagai sebuah kebenaran. Tidak demikian, karena Anda adalah mahasiswa. Maka saring dan saringlah. Berbuatlah satu tinjauan-tinjauan teoritis, satu tinjauan-tinjauan yang memang bisa menemukan penjaringan informasi itu sehingga menjadi keputusan bersama. Karena memang hari ini, sebagaimana dikatakan Alvin Toffler, bahwa kita berada dalam kebanjiran informasi yang kadang-kadang tidak penting buat kita, tapi kita mengetahuinya. Kadang-kadang informasi yang datang tidak kita perlukan, tapi kita dapatkan. Kadang-kadang informasi itu tidak kita butuhkan, tapi ternyata kita teruskan. Maka revolusi komunikasi yang Anda hadapi hari ini adalah seperti dua sisi pedang yang harus Anda maklumi. Apakah ia menjadi alat pembunuh atau Anda yang terbunuh? Maka para mahasiswa, gunakan informasi yang benar, informasi yang tepat, informasi yang sahih untuk menjalankan agent perubahan itu, untuk melakukan social control itu. Bila Anda lakukan itu, maka Anda adalah memang layak untuk menjadi pemimpin masa depan. Peranan ini mungkin sering Anda dengar apa yang saya ungkapkan, tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa kesempatan menjadi mahasiswa hanya sekali saja. Gunakan yang sekali ini untuk Anda sendiri berubah menjadi mahasiswa yang dapat dibanggakan oleh diri Anda sendiri, oleh ayah bunda Anda, oleh kelompok masyarakat, dan tentu harapan kita oleh bangsa, negara, dan agama. Insya Allah, dari Steinsar akan muncul pemimpin-pemimpin yang tangguh. Dari Steinsar akan muncul pemimpin-pemimpin yang diharapkan. Dari Steinsar akan muncul pemimpin-pemimpin masa depan yang akan mengukir pijakan pemikirannya adalah untuk kebenaran. Adalah itu. Dan adalah mahasiswa Steinsar. Sabas dan Tania, semangat menjadi mahasiswa. Jadikan keilmuan sebagai kebenaran. Ingat, Anda bisa lulus yang terbaik, tapi lebih ingat, luluslah yang tepat waktu. Karena tepat waktu adalah harapan yang utama dari ayah bunda, dan Anda menjadi yang terbaik tentu juga adalah harapan kita semua. Terima kasih kepada semua pihak, dan mohon maaf bila mana apa yang saya sampaikan mungkin banyak hal-hal yang tidak pada tempatnya. Kebenaran hanya pada Allah SWT, kelemahan ada pada diri saya. Tetapi saya ingin katakan bahwa mahasiswa tidak boleh lemah, dan mahasiswa haruslah benar. Lakukan perubahan sosial dari sekarang, lakukan perubahan yang terbaik dari sekarang. Negara menunggumu, dan dari kampus Steinsar kita munculkan pemimpin masa depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian penyampaian dari Dr. Hadi Slamet Hud. Kita beri aplaus untuk beliau dengan tepukan yang gemuruh. Kawan-kawan yang berbahagia pada pagi hari ini, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi per prodi. Jadi kawan-kawan masuk sesuai link Zoom prodinya masing-masing. Sudah di-share di grup link prodi. Kawan-kawan masuk ke akun Zoom yang telah kami sediakan. Setelah ini, kawan-kawan masuk. Dan selanjutnya tadi ada yang berkata kurang sopan, kurang pantas. Jadi saya mohon nanti japri saya, karena kami punya recordernya, jangan sampai nanti kami yang bertindak dan turun tangan. Nanti akan mendapatkan sanksi dan sebagainya, nanti bisa dipermalukan di grup. Jadi saya mohon yang ngomong kasar tadi silahkan japri saya. Dan selanjutnya saya himbau agar tidak berkata kasar, melakukan segala kegiatan sesuai dengan instruksi saja. Untuk absen kedua akan segera di-share. Jadi sabar aja. Baik, langsung saja ditutup kameranya, dilanjutkan ke Zoom berprodi masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen kedua ada nggak? Absen kedua ada kah? Ada absen kedua. Siap.